warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Nurnitasari dari SDN 1 Karangan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya akan menyampaikan praktik baik terkait dengan membuat perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Dimulai dengan analisis capaian pembelajaran atau CP, yang kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Selanjutnya kita akan membuat ATP, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Semoga praktik baik ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Selamat menyaksikan. Ini adalah contoh analisis CP. Jadi ini adalah CP tentang pembelajaran pendidikan Pancasila fase B. Bahwa kan kita tadi berkumpul, kenapa harus berkumpul? Karena satu fase itu kan CP-nya sama. Jadi nanti kita akan merumuskan tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian nanti kita akan membagikan kesepakatan kita TP itu masuk ke kelas 3 atau kelas 4 seperti itu. Nah, sebelum ke situ kita menganalisa dulu. Karena dalam satu CP, dalam satu capaian pembelajaran itu ada kompetensi. Kompetensi itu artinya adalah kemampuan yang harus nantinya itu dicapai oleh anak-anak. Kemudian yang kedua adalah konten. Konten itu adalah materi. Di dalam slide ini yang saya tandai merah itu teman-teman itu adalah memahami dan menjelaskan, itu adalah kompetensi. Artinya anak-anak nanti, murid-murid kita nanti di akhir fase ini bisa memahami dan menjelaskan. Kemudian yang di sana juga ada merah lagi, itu menceritakan, berarti itu juga kompetensi yang nantinya juga harus dicapai oleh anak-anak. Yang keempat adalah menerapkan. Itu juga merupakan kompetensi. Kemudian yang saya beri tanda hijau itu adalah konten. Jadi konten itu kan cara menganalisa capaian pembelajaran. Langkah pertama dengan mengidentifikasi kompetensi dan konten di dalam capaian pembelajaran. Seperti contoh analisis CP Pendidikan Pancasila elemen Pancasila ini, kompetensi diberi tanda merah, sedangkan konten diberi tanda hijau. Setelah teridentifikasi, kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran dari kompetensi dan konten tersebut. Perlu diketahui bahwa kompetensi adalah kemampuan yang akan dicapai murid dalam fase ini, sedangkan konten adalah materi yang akan disampaikan dalam fase ini. Silakan kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Monggo dituliskan di sini, kita nanti setelah ketemu tujuan pembelajarannya. Yang ini kan sudah nanti buat apa? Kita diskusikan perumusan tujuan pembelajarannya mulai yang pertama. Kira-kira apa? Mengidentifikasi. Dari kompetensi dan konten yang sudah teridentifikasi, kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, dari kompetensi memahami dan konten sila-sila Pancasila, maka kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran memahami makna sila-sila Pancasila. Kompetensi bukan hanya ranah kognitif, tapi juga bisa ranah psikomotorik ataupun afektif. Dari analisis capaian pembelajaran pendidikan Pancasila di elemen Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, maka dapat dirumuskan 19 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran minima yang dapat kita rumuskan. Namun, jika guru ingin mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan, diperbolehkan.
asalkan tidak keluar dari capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dikelompokkan berdasarkan elemennya. Langkah berikutnya menentukan konten untuk kelas 3 dan untuk kelas 4. Dilanjutkan menetapkan tujuan pembelajaran di masing-masing kelas. Di dalam ATP juga dijelaskan pemahaman bermakna yang didapatkan setelah mencapai satu fase ini. Tidak lupa mencantumkan asesmen yang akan digunakan.